Kenapa Tuhan dapat mengerjakan jauh lebih banyak? Karena Dia Maha Baik. Kita memiliki Bapa yang baik. Tapi saudara dikasihkan, kalau baik saja tidak cukup. Sebab baik tapi tidak dapat melakukan sesuatu, saudara, tidak terjadi apa-apa. Allah bukan hanya baik, Dia dapat menjawab lebih daripada yang kita pikirkan. Doakan Allah baik, tapi Dia bukan hanya baik, Dia Maha Kuasa. Artinya yang baik yang Dia rancangkan itu dapat Dia kerjakan karena Dia Maha Kuasa. Dan harus terjadi seperti yang Dia rancangkan karena Dia omnipotens. Ada 3 omni yang ada pada Allah yang tidak dimiliki oleh manusia. Yang pertama adalah omnipresent. Allah selalu hadir. Dan kehadiran Allah itu berarti tidak ada tempat dan tidak ada ruang di mana Dia tidak hadir. Yang kedua, omniscient. Pengetahuan Allah tidak sama dengan pengetahuan manusia. Segala sesuatu sudah diketahui Allah di dalam kekekalan. Dia melihat sesuatu itu seperti present. Dia Maha hadir, tetapi Dia Maha tahu. Iblis tidak Maha tahu. Jadi jangan terkecoh kalau ada mengatakan iblis Maha tahu. Tidak. Iblis membaca apa yang kita katakan, membaca gerak-gerik kita. Beda. Satu-satunya Maha tahu, bahkan yang tahu apa yang ada di hati kita, yang tahu apa yang dipikirkan kita, hanya Allah saja. Karena itu, omni yang pertama, Allah Maha hadir. Tidak ada menit, tidak ada waktu di mana Allah tidak hadir. Allah selalu hadir. Allah hadir di dalam waktu dan Allah hadir di dalam ruang. Tidak ada ruang di mana Allah tidak hadir. Namun Allah lebih besar dari waktu karena Dia menciptakan waktu. Allah lebih besar dari ruang karena Dia menciptakan ruang. Maka ada yang bertanya begini, Pak Pendeta, bagaimana bisa Allah yang besar berada di dalam saya? Atau Allah yang besar yang menciptakan alam semesta ini, yang lebih besar dari alam semesta ini, bisa pada waktu yang bersamaan berada di dalam alam semesta? Kita ada di dalam Allah dan Allah ada di dalam kita, itu bagaimana maksudnya? Bagaimana bisa, Pak? Saya berada dalam mobil dan mobil dalam saya. Kalau saya berada di dalam mobil, saya bisa, Pak. Tapi kalau mobil berada dalam saya, itu tidak bisa, Pak. Itu sama seperti saya berada dalam Allah, Allah berada dalam saya. Tidak mungkin, Pak, katanya. Pendeta ini mengambil spon. Dia masukkan spon itu ke dalam air. Sekarang saya mau tanya kepadamu, yang benar yang mana? Air dalam spon sekarang atau spon berada dalam air? Air berada dalam spon atau spon yang berada di dalam air? Dia mengambil spon tahu ya, untuk mencuci. Spon ini dimasukkan ke dalam air sekarang. Air meresap masuk ke dalam spon, tapi spon ini berada di dalam air. Allah lebih daripada spon. Dia pada waktu yang bersamaan berada di luar, tapi Dia pada waktu bersamaan bisa berada di dalam. Itu namanya Maha hadir. Tidak terbatas berarti tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruang. Maha hadir berarti tidak ada waktu dan tidak ada ruang di mana Allah tidak ada di sana. Jadi omni yang pertama Allah Maha hadir, omni yang kedua Allah Maha tahu, dan omni yang ketiga yang tidak dimiliki oleh manusia adalah Maha Kuasa. Saudara, kemahakuasaan adalah berarti Allah berkuasa atas semua ciptaannya. Artinya tidak ada satupun yang berada di luar kuasanya. Yang kedua, Maha Kuasa berarti Allah dapat melakukan apa saja. Allah dapat melakukan apa saja. Itu berarti Allah dapat membuat orang lumpuh berjalan. Allah dapat membuat Lazarus yang mati 4 hari bangkit. Dan Allah dapat mengubah air biasa menjadi anggur. Allah tidak dibatasi oleh apa saja. Dia dapat membelah laut Teberau sehingga orang Israel bisa berjalan begitu melewati laut Teberau itu. Dan Dia bisa membangkitkan orang dari kematian. Dia tidak dibatasi oleh apapun. Dia dapat melakukan apa saja. Amin. Berarti saudara pun dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara hari ini sakit, percaya Allah dapat menyembuhkan saudara. Amin. Kalau saudara kesulitan dalam pekerjaan, saudara harus percaya Allah dapat mengubah yang sulit ini menjadi baik. Itu artinya kepercayaan yang sungguh-sungguh percaya. Kita tidak dapat mempercayai Allah kalau kita tidak
mengenal sifatnya. Salah satu sifat Allah itu adalah omnipotens, maha kuasa. Jadi apa saja dapat dikerjakan oleh Allah yang apa? Yang sesuai dengan sifatnya. Artinya Allah selalu bersifat konsisten dengan kebaikan, dengan naturnya. Maka tidak ada yang tidak baik berasal dari Allah. Allah selalu konsisten dengan kebaikannya. Allah selalu konsisten dengan semua naturnya, sehingga ia tidak dapat berdosa, ia tidak dapat melanggar kekudusan, kebenaran, dan keadilan. Jadi kalau saudara minta sesuatu yang melanggar kekudusan Allah, Allah tidak dapat melakukannya. Itu saja. Maka mintalah sesuatu yang sesuai kehendak Allah. Maka Yesus berulang-ulang, mintalah kepadaku yang sesuai dengan kehendakku, maka akan diberikan kepadamu. Karena dia tidak dapat memberi sesuatu yang bertentangan dengan karakternya sendiri. Allah yang tidak terbatas, dibatasi dalam pengertian tertentu hanya oleh karakter-karakternya, oleh atribut-atributnya sendiri. Jadi maha kuasanya tidak kontradiksi dengan apa? Seluruh sifatnya. Tidak ada kontradiktif di dalam Allah, Bapak Ibu. Coba perhatikan ini, ya. Allah tidak dapat membuat batu yang besar lalu dia tidak dapat memindahkannya. Kenapa? Karena kemahakuasaan Allah berarti Allah dapat membuat batu besar dan dia pasti dapat memindahkannya. Tidak dapat memindahkan batu yang besar adalah pelanggaran terhadap karakter apa? Ya. Jadi kemahakuasaannya tidak kontradiktif dengan seluruh sifatnya. Allah harus dapat membuat batu yang besar, yang sangat besar sekalipun, bahkan gunung yang besar sekalipun, dan dapat memindahkannya. Itu kebenaran karakternya. Atau bisakah Allah membuat lingkaran kota? Bisakah Allah membuat lingkaran kota? Pernah saudara lihat lingkaran kota? Allah tidak bisa membuat lingkaran kota. Kenapa? Karena lingkaran bukan kota. Allah yang rasional, saudara dikasih oleh Tuhan, tidak mungkin bertentangan dengan sifatnya sendiri. Maka Allah salah kalau orang mengatakan bahwa Allah itu irasional. Allah selalu rasional. Jadi kalau ada bertanya, ada yang mustahil bagi Allah? Yang mustahil bagi Allah yang melanggar karakternya sendiri. Dia tidak bisa melawan karakter sendiri. Dia kasih, tapi tidak boleh melanggar kekudusannya. Dia kudus, tapi tidak boleh melanggar keadilannya. Dia baik, saudara dikasih, tapi tidak boleh melanggar kebenarannya. Semua sifat-sifat Allah itu harus, tidak ada yang boleh bertabrakan dalam diri Allah. Maka ketika Allah menjawab doa-doa kita, dia harus menjawab doa kita dengan kebaikannya, tetapi dengan kebenarannya. Allah tidak mungkin melanggar perintahnya. Jadi sekarang kita memiliki Allah yang baik dan maha kuasa. Mengetahui kemahakuasaan Allah merupakan penghiburan bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi pengetahuan kita kepada kemahakuasaan Allah itu, saudara, membawa kita pada apa? Pada penghiburan. Kuasa yang Allah nyatakan melalui penciptaan alam semesta ini merupakan kuasa yang sama yang menyelamatkan kita. Allah yang menciptakan alam semesta adalah Allah yang mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Kuasa kebangkitan Kristus itu ada kuasa yang sama yang menciptakan alam semesta ini. Tidak ada bagian dari ciptaan yang dapat menggagalkan rencananya. Karena di dalam Ayub pasal 42, setelah Ayub mengerti, dia beritahu, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencanaku bisa gagal, pikiranku yang kurancang bisa gagal, kata Ayub. Tapi rencanamu tidak ada yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Artinya apa, saudara? Tidak ada satu molekul yang dapat terlepas lalu membuat kacau seluruh dunia ini. Bahkan jika ada bintang jatuh sekalipun ke bumi ini, rencana Allah tetap tidak akan gagal. Maka tidak ada satu molekul yang terkecil sekalipun yang dapat lepas lalu mengacaukan semua rencana Allah, mengacaukan alam semesta ini. Tidak. Jadi meskipun ada kuasa-kuasa di dunia ini yang mengancam kita, kita tidak perlu takut. Sebab bintang, matahari, bulan tetap ada di sana. Karena Ibrani pasal 1 ayat 1-3 memberitahu Allah menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Melalui siapa? Anaknya Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus hari ini dalam Ibrani pasal 1 ayat 1-3 menopang segala sesuatu yang ada, maka Dia yang sama menopang saya dan saudara hari ini, sehingga kita tetap berdiri, kita dapat berjalan, dan kita dapat melakukan aktivitas kita, karena Yesuslah yang menopang kita.
Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saudara lihat siapa yang menopang segala sesuatu ini hari ini? Demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh Dia, itu Yesus Kristus, Allah telah menjadikan alam semesta. Terus Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada. Ia menopang segala yang ada. Siapa? Yesus menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Firman Tuhan ini hendak memberitahu kepada kita, satu, semua alam semesta ini Allah menciptakan melalui Yesus Kristus. Jadi Yesus adalah agen pencipta. Yang kedua, setelah mencipta, Yesus menopang segala sesuatu. Bulan tidak jatuh, matahari tidak berpindah, bintang-bintang tidak jatuh. Siapa yang menopangnya kata Alkitab? Yesus yang menopangnya. Karena itu percayalah, kalau Dia mencipta, Dia menopang, Dia memelihara, Dia juga dapat. Kita yang kecil ini, lebih besar siapa kita dari bintang, dari bulan, dari matahari? Kita yang kecil ini. Tidak ada yang sulit. Bagi Tuhan, tidak ada rencananya yang gagal. Bahwa tidak ada satupun yang dapat bertahan melawan kuasa Allah, dapat memberikan kedamaian dan rasa aman bagi kita. Hanya Dialah Allah satu-satunya yang maha kuasa. Dia dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan yang kita pikirkan.